Hai Bapak Ibu, balik lagi. Kali ini proyek iseng-iseng kita ngebuat buku induk. Biasanya dari pengalaman pribadi dirasakan beberapa. Setiap sekolah kadang harus beli buku induk berkali-kali dengan tipe yang berbeda, kadang datangnya berbeda, entah itu di online, baik percetakan sendiri. Itu biasanya yang sering terjadi. Kali ini proyek ini untuk memudahkan Bapak Ibu digitalisasi dalam kompleksitasnya untuk buku induk yang tadinya berbentuk buku harus menulis satu persatu dan lain-lain sekarang sudah disatukan menjadi satu aplikasi proyek yang mungkin kedepannya akan bisa fleksibel dengan pembaruan-pembaruan regulasi yang terjadi di dunia pendidikan kita. Ini sederhananya saya contohkan aja sebenarnya. Nanti kalau Bapak Ibu berminat bisa langsung hubungi yang ada di dalam tertera komentar. Nah, di sini contoh saya udah mengisi data. Ini masih data dummy tapi ya bukan data real asli sebuah pendidikan karena saya mempunyai sistem sendiri. Fitur apa aja sih yang ada di sini? Biasanya di sini buku induk ini yang saya masukkan adalah ada beberapa data siswa. Jika Bapak Ibu melihat ada nama, kok ini ada Eskom di siswa, ini hanya data dummy saja, saya masukkan secara random. Di sini ada data siswa, ada pembagian kelas, ada nilai raport, seperti di sini Bapak Ibu, ada pusat cetak sendiri, ada mutasi kelas, ada kenaikan kelas, dan sebagainya lah. Layaknya sebuah administrasi untuk pendidikan ataupun untuk buku induk lah, yang biasa kita terjadi. Maksudnya karena regulasi kemarin ada perbedaan antara P5 dengan tiba-tiba berubah menjadi seperti apa, itu berubah menjadi salah satunya. Nah, di sini udah saya tentukan. Contoh saya ini mengambil sekolah yang madrasah, di mana ada naungan pendidikan agama yang terpisah menjadi beberapa submapel. Ini semua bisa seperti ini. Jadi pengaturan ini disesuaikan oleh Bapak Ibu sendiri. Mata pelajarannya, begitupun input mata pelajarannya jadi disesuaikan sama Bapak Ibu sendiri. Jadi semua nilai ekskul sudah ada di sini, tahun ajarannya ada di sini. Jika Bapak Ibu pengen mulai dari kegiatan tahun lalu, kita pengen revisi aja, ingin semua serba digital ya, berarti Bapak Ibu bisa mengisi dari tahun-tahun sebelumnya. Jika memang ada orang yang tugasnya untuk mengisi di instansi Bapak Ibu. Nah, fitur-fitur ini akan dijelaskan satu persatu, cuman akan menjadi video yang sangat panjang. Paling di sini saya hanya menjelaskan beberapa fitur saja. Seperti biasa, seperti fitur import, export untuk Bapak Ibu yang menggunakan di sana. Ada fitur untuk di sini untuk melihat nilai seperti ini. Nanti ini otomatis jika panjang, ini akan mengikuti konteksnya yang Bapak Ibu ketik ke bawah seperti ini ya. Tidak pendek seperti itu. Itu penentuan nilai KKTP berapa dari masing-masing mata pelajaran, nilai akhirnya berapa, nilai ujian semesternya berapa untuk di semester ini karena ini semester genap gitu. Contohnya. Ini untuk penghitungan data nilai. Lalu kemudian untuk di sini ada contoh buku induk digitalnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh buku induknya jika lengkap seperti apa. Untuk tampilan di sini seperti ini, tapi untuk tampilan cetak kurang lebihnya akan seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sendiri nanti akan memasukkan foto, tergantung terserah mau Bapak Ibu, terserah mau admin pada sekolah masing-masing, mau tata usaha atau segala lain lah yang dari sekolah. Jika ada kurang lengkapnya mungkin akan ada pembaruan update selanjutnya, tergantung kebutuhan sekolahnya masing-masing. Nah, akan seperti ini untuk menu cetaknya. Nah, jika Bapak Ibu butuh untuk detail lengkap data siswanya, ini seperti ini. Isian ini sudah saya sesuaikan dengan biasanya saya masukkan dengan Kemenak isiannya karena lebih lengkap, dan Dapodik juga mungkin saya sedikit sesuaikan samanya. Ini bisa digunakan baik untuk madrasah ataupun yang non madrasah Bapak Ibu sebenarnya. Nah, ini kesehatan awal, ada data periodik. Jadi ini akan merekod setiap tahunnya jika ada perubahan data siswa di tiap tahun. Contohnya data periodik kesehatan awal berapakah ininya, nanti tiap tahun akan terus update. Kan tidak mungkin siswa tidak bertambah berat badan, tidak bertambah tinggi badan dan sejenisnya seperti itu. Jadi ini seperti data periodik lah, pada data tahunan, dan itu terhitung melalui tahun pelajaran yang aktif saat itu. Tergantung Bapak Ibu ngeditnya nanti di mana. Nah, itu sebenarnya sederhananya kayak itu doang. Di sini juga untuk memudahkan, kalau ini gambarnya masih crash karena saya belum memasukkan foto di dalam sini. Sederhananya nanti ketika admin mengisi sebuah aplikasi ini, di sini akan ada notifikasi seperti ini atau bar seperti ini menunjukkan, oh ternyata nilai ini belum lengkap, oh ternyata kegiatan ini belum lengkap gitu. Nah, ini jadi bisa dicicil satu persatu, tidak harus selesai sekaligus, tidak harus selesai ini gitu. Karena tidak mungkin dalam beres waktu satu hari, tidak mungkin beres dengan ratusan siswa yang mungkin Bapak Ibu punya sekolahnya, pasti akan dicicil sedikit demi sedikit. Nah, ini bisa berjalan di hosting ataupun di lokal network yang Bapak Ibu punya di sekolah masing-masing ya, atau ya kalau mungkin nanti ada petugasnya sendiri TU mungkin
tahu cara menginstalasinya. Tapi di dalam proyek ini sudah saya cantumkan dokumentasinya untuk cara menginstalnya segala macam. Lebih mudah saran saya menjadikan hosting karena kita bisa mengerjakan di mana aja tanpa terpaku kita harus untuk ke server lokal sebenarnya. Nah, mungkin fitur-fitur itu sama layaknya sebuah fitur yang lain-lain untuk buku induk, cuman hanya berubah menjadi digital saja dan lebih mudah untuk digunakan semoga untuk Bapak Ibu ya. Nah, di sini contohnya ada cetak biodata yang seperti saya bilang tadi, cetak biodata bentuknya seperti ini. Ada fitur lain yaitu adalah cetak transkrip nilai seperti ini. Nah, ini bentuk ininya kalau Bapak Ibu kurang ini, ada lapor hasil belajar, ada legar nilai. Ya, ini bisa dicetak. Cuman saya fokusnya ke sini dulu, nanti akan di video lain saya akan jelaskan untuk Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan nanti tulis saja di kolom komentar. Kemudian ada cetak transkrip nilai ini buat mencetak nilai dari keseluruhan nilai dia dari semester kelas 1 sampai semester 6. Dan ini ada perhitungan tentang rata-ratanya. Kalau ini masih tempat tanggal lahir seperti ini, mungkin tanggal lahirnya masih belum diisi oleh Bapak Ibu nantinya. Ini pun akan saya perbaiki. Sejak video ini diupload, artinya akan ada perbaikan lebih lanjut sampai Bapak Ibu memang membutuhkan aplikasi ini. Nanti juga kop-kopnya akan disesuaikan sesuai sekolah yang Bapak Ibu butuhkan nantinya. Nah, kurang lebih di situ juga ada cetak rapot. Kalau cetak rapot sama seperti ini bergantung kepada awalan yang Bapak Ibu isi. Mata pelajaran apa, instansinya di bawah naungan Kemendikdasmen atau Kementerian Agama, itu tergantung yang Bapak Ibu isi di sini seperti ini. Ekstrakurikuler, apa yang diikuti apa saja, ini hanya contoh ya sebanyak ini. Untuk anak-anak berapa sakit izinnya gitu. Dan siapa kepala sekolahnya, wali kelas, dan orang tua wali. Mungkin kedepannya akan ada fitur tanda tangan digital untuk kepala sekolah ataupun wali kelas agar tinggal langsung print. Jika Bapak Ibu membutuhkan dan tidak ingin ribet, kepala sekolah harus tanda tangan, wali kelas harus tanda tangan. Gitu. Jadi kemungkinan ini akan ada fitur untuk digital, langsung Bapak Ibu inputkan foto ke depannya. Kalau untuk yang saya harus jelaskan apa lagi, paling untuk identitas sekolah seperti ini. Kalau kita lihat di halaman page login ada sebuah foto, itu foto seperti ini bisa Bapak Ibu ganti dengan foto sekolah yang Bapak Ibu punya sendiri ya, agar menempatkan oh ternyata ini adalah proyek aplikasi dari sekolah Bapak Ibu punya gitu. Ini bebas dan logo dan semua sejenisnya lah, seperti layaknya sebuah aplikasi lah yang biasa Bapak Ibu gunakan gitu. Nah, yang paling penting adalah Bapak Ibu ketika mengisi ini harus mengisi sesuai naungan di mana instansi Bapak Ibu berdiri. Jika madrasah ya berarti di bawah Kementerian Agama, jika non madrasah berarti di bawah Kemendikdasmen gitu. Pilihlah jenjangnya seperti di sini ada akreditasinya, NPSN, kemudian ada nomor statistik sekolah ataupun untuk madrasah berarti NSM gitu. Silakan Bapak Ibu isi secara lengkap di sana. Pimpinan, jika NIP, jika memang kepala sekolah tersebut berasal dari negeri, jika tidak ya berarti Bapak Ibu tinggal cukup kosongkan aja, tidak perlu diisi. Nah, untuk kelas ini Bapak Ibu ya sama seperti pada umumnya lah. Kelas. Kelas ini ya bisa banyak sesuai tingkatan. Tinggal namanya dibeda-bedakan saja, jangan nama yang sama otomatis akan terblokir seperti itu biasanya. Nah, mata pelajaran yang paling penting, mata pelajaran di sini itu ada master, di mana artinya kumpulan semua mata pelajaran urutannya. Kemudian ada alokasi mapel per kelas. Karena kita tidak mungkin memasukkan mapel IPS ke dalam kelas 11 contohnya. Karena kelas 11 sudah terpecah menjadi beberapa mapel. Kalau untuk di kurikulum Merdeka di kelas 10 kan namanya masih IPA dan IPS menjadi satu walaupun di dalamnya ada 4 mata pelajaran. Untuk IPS, untuk IPA ada 3. Nah, di kelas 11 kan kemungkinan akan berbeda. Jadi otomatis di sini sudah saya pisahkan jadi Bapak Ibu bisa melihat oh ini yang masuk untuk mata pelajaran di kelas 11 dan kelas 12 di fase F. Jadi sudah menjelaskan di sininya. Mungkin video ini cukup sampai sini ya Bapak Ibu yang saya jelaskan. Jika Bapak Ibu ada kebutuhan lebih ataupun request sesuai yang Bapak Ibu inginkan di buku induk seperti ini, bisa tulis di kolom komentar atau langsung menghubungi ke dalam link yang saya berikan di dalam kolom komentar nanti. Bapak Ibu bisa mungkin sebagian kritik dan sarannya akan diterima apa saja kebutuhannya dan akan di-update nantinya. Dan setelah ini juga saya akan memberikan sebuah aplikasi proyek baru lainnya, yaitu adalah mungkin CBT ataupun asesmen minat bakat untuk beberapa ibu yang membutuhkan di sekolahnya. Nah, untuk detail isian siswa, saya kembali lagi ke sini deh. Untuk detail isian siswa itu, ini wajib diisi untuk periode ini. Pilihan minatnya dan lain-lain ini semua wajib diisi karena kan tiap tahun akan berbeda-beda. Mungkin saja mereka rumahnya pindah ataupun seperti apa. Itu wajib diisi apakah
mereka punya laptop, komputer, PC, dan lain-lain gitu, sudah disesuaikan dengan survei. Nah, data wali itu tidak perlu diisi jika memang tidak ada. Data orang tua ya harus lengkap dengan sebagai macam datanya layaknya sebuah data. Nah, ini semua sudah saya sesuaikan. Nah, begitupun dengan dashboard seperti ini akan tampil secara keseluruhan berapa detail data yang sudah diisi, distribusinya berapa rata-rata sekolah di Bapak Ibu, berapa banyak perempuan, berapa laki-laki, apakah ada mutasi masuk di tahun tersebut, apakah ada mutasi keluar di tahun tersebut, gitu. Itu sudah akan tampil di sana. Nah, ini contoh yang saya contohkan sekali lagi, ini hanya data dummy yang saya isi, bukan data real untuk sekolah. Karena itu berhubungan dengan privasi. Ya, jika ada Bapak Ibu ingin membahas satu menu ataupun tata kelola atau caranya, mungkin akan dipisahkan di video terpisah. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang telah menyaksikan video ini. Semoga proyek ini akan menjadi manfaat untuk Bapak Ibu mempermudah dalam pekerjaan. Selalu hashtag kita dijadikan nomor satu adalah keluarga nomor satu, administrasi tidak menyelamatkanmu. Terima kasih Bapak Ibu.